Jadi sejak awal kami memang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Meskipun kami ini perusahaan kecil, hanya usaha mikro kecil, mingklik seperti ini, tapi kami memulai dengan penerimaan rekrutmen karyawan ini tanpa syarat. Jadi mereka itu datang tidak diundang kayak jelangkung. Datang ke sini, Pak saya mau minta kerjaan, oke silakan masuk kerja. Kerjaannya ada nggak? Belum ada. Ya sungguh sebenarnya kerja dulu. Nanti yang kasih kerjaan Gusti Allah. Dan tidak ditanyakan ijazahnya. Ijazahnya apa? Nggak peduli saya. Yang penting kamu syaratnya satu, butuh kerjaan dan cari kerjaan sudah susah, sudah nyerah. Oke silakan di sini. Terus kemudian anak-anak muda yang apa namanya? Bukan milenial itu lah. Dan agak mabuk, dendam, tatoan, terus akan dananya sama orang tuanya, kandangnya itu sama orang tuanya dituntun ke sini, dibawa ke sini, kemudian dibimbing. Ya alhamdulillah mereka alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Itu sesuai dengan visi misi kami seperti itu. Jadi kemarin tim kami yang waras-waras ini kemarin komplain. Pak itu si A, si B itu kok Pak begini-begini itu harusnya dipecat Pak, nggak sesuai SOP harus gini kan kalau mengikuti standar prosedur operasional manajemen HRD ini harusnya nggak boleh seperti itu Pak, harus dipecat itu Pak. Kemudian saya kumpulkan ini kita harus satu visi dulu. Mereka ini diterima sejak awal kalau emang niatnya mau nyari orang seperti kalian, saya terima lamaran kerjaannya pasti dengan syarat begini. Ini sengaja saya terima itu memang karena visinya seperti ini. Jadi kalau mereka ini nggak sesuai dengan seperti itu, ya kamu yang harus sabar. Kita harus sabar, harus telaten, nggak apa-apa. Kalau nanti mereka sudah sembuh, silakan dipecat. Tapi kalau belum sembuh, ya sebenarnya jadi syaratnya tetap bertahan di sini itu harus konslet dulu. Kalau harus konslet masih dipertahankan, tapi nek wis mari pun mulai. Kecuali yang normal nih, Pak itu apa sih itu normal. Yang waras separuh gitu ibaratnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau nanti dengan melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang dengan pelajari, yang dengan ketahui seharusnya begini, seharusnya begitu, ternyata kok beda. Terus nanti mungkin di dalam nanti ketemu ada karyawan yang ayan atau apa ya seperti itu kondisinya. Tapi enggak seperti itu. Saya harapnya ini bermanfaat dan saya ini ex TKI. Kenapa saya melakukan ya? Jadi latar belakangnya apa? Karena saya meniru Korea. Orang Korea itu ternyata seperti itu. Mereka memperlakukan karyawannya dengan baik, mengutamakan orang-orang lingkungannya dan seterusnya. Baru mereka kalau sudah nggak dapat karyawan orang Korea lingkungannya yang istilahnya bahasa Korea itu bujok saram. Bujok saram itu ngomong konslet itu nggak ketemu, baru nyari TKI. Ya saya ini. Jadi saya ini kalau dari TKI di sana itu saya ngomong konslet. Ada lagi. Nah saya belajar di sana, saya pelajari orang Korea begitu baiknya, padahal mereka nggak punya agama. Ada agama 1-2, tapi mereka justru rasa kemanusiaannya lebih tinggi dari orang-orang yang beragama. Karena dilakukan dengan baik lebih daripada orang Indonesia. Ini saya praktekkan semua tekniknya, manajemennya, sistemnya, bagaimana itu saya kompas deh. Di Korea ini jangan mungkin bayangkan di Korea perusahaannya gede-gede, enggak. Di Korea itu perusahaannya cuma UMKM yang jejer-jejer banyak sekali. Jadi karyawan cuma 5, 10, 20, 30 sama seperti UMKM sini. Kalau jangan lihat perusahaan Korea ya kayak gini sebenarnya. Kebanyakan seperti ini. Pabrik-pabriknya banyak sekali. Hampir semuanya UMKM. Makanya kalau UMKM maju, negaranya juga maju seperti di Korea. Insya Allah seperti itu. Jadi Ibu Bapak, demikian perkenalan dari kami. Nanti apa yang dengan ingin pelajari, nanti silakan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tidak menguasai ini produk-produk saya sendiri. Saya nggak menguasai ini, sudah di luar pelajaran yang didapat dari para mentor. Kalau mentor kan kalau bilangnya sebagai owner harus memahami, tahu caranya bikin ini begini. Tapi saya nggak bisa. Dan banyak teman-teman saya itu CEO atau owner itu bahkan bos-bos saya di Korea juga dia nggak bisa. Ya, masing-masing punya tupoksinya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Nah, nggak setiap owner memilih CEO itu harus menguasai apa yang menjadi produknya. Dan nanti Bapak Ibu silakan nanti belajar bagaimana, cuma untuk sampel aja nih, caranya begini. Nanti jangan praktek
semampunya, karena mohon maaf sekali lagi tempatnya tidak memadai. Jadi kami mengundang kunjungan-kunjungan wisata seperti ini. Salah satu visinya adalah apabila peserta kunjungan itu datang ke sini kemudian ibaratnya nyepelekan gini koyong ini aku ya iso, berarti sukses isi saya. Karena dia termotivasi, wah aku iso, gini gawe mie, aku iso, gini gawe manusia kok ini ae bedino iki salah ben aku akeh. Gini koyong iki gawe apa iki cinca. Orang itu kabeh. Ini omsetnya sampai 500 juta itu gimana? Bisa menjual sampai ke sana. Nah berarti dia juga harus seperti itu jauh motivasi. Jadi yang kunjungan nanti bisa meniru bahwa ternyata produk sing ramu tuh mengkulit lumpia, mengkulit pangsit seperti ini ternyata kalau dikelola dengan baik bisa menghasilkan, bisa dijual secara global, secara lebih luas lagi, bahkan bisa memberikan manfaat. Omsetnya pun nggak main-main, 500 juta itu menurut saya itu udah lumayan. Kemarin saya jual soto, iseng-iseng jual soto karena nggak ada kerjaan. Jual soto itu sehari laku 1 juta itu, 100.000 itu senang banget. 100.000 senang. Ini dengan perbandingan seperti itu, ya kita mensyukuri bahwa hal yang sepele seperti ini kadang-kadang di luar dugaan orang-orang justru pesaingnya sedikit. Karena orang-orang malah nyepelekan. Tapi nanti kalau ada orang datang ke sini kunjungan justru malah belereng, wah ini jelas modalnya gede, aku nggak iso. Nah ini mesti sugih ini. Nah ini saya gagal dalam memberikan motivasi ke para pengunjung wisata edukasi industri. Saya gagal karena mereka malah pro. Tapi kalau kesini malah, wah aku iso. Oh wongnya Pak Bambang ternyata tak pernah jadi Bambang kudu-kudu bebas nirang juga ada yang cilik-cilik di pasar nah gue nih kayak ngene aku iso mau nih, aku insya Allah aku iso lebih sama Pak Bambang urusan siapa ya lah, aku urusan kuliah ya, mesti aku lebih iso. Nah berarti sukses. Kalau orang usaha kok sebulan payu untung ya nggak mungkin, 2 bulan 3 bulan kerungkaran payu orang jualan itu. Rata-rata orang mau jualan itu rata-rata jualan langsung laku langsung payu kemeruyuk, nggak bisa seperti itu. Kita butuh waktu bertahun-tahun untuk laku. Kalau ada orang jualan laku itu jangan hanya lihatnya sekarang, jangan nggak melihat sebelumnya ketika susahnya. Pak Bambang mungkin masuk di YouTube sebagai pengusaha UMKM sukses lancar dengan omset sekian, jangan hanya lihat sekarang, nggak melihat ketika saya dulu di Korea belajar ngelas. Basic saya itu kan ngelas miling, gendong, bubut, peleburan, cari modal di sana, bertaruh nyawa, D3, dark, dirty, dangerous, gitu, jualan keliling, jualan rongso, macam-macam dijual, terus bangkrut. Dulu basic saya itu gurami, kawan. Sebenarnya saya pembenih gurami aslinya. Nah, saya tuh merasa yakin dari pembelian gurami ini adalah usaha saya yang terbaik. Cinta openi tenanan, modal dari Korea, wis tak jor-jorke puluhan bahkan ratusan juta waktu itu untuk pembelian gurami. Tapi gagal. Sudah jalan setahun tapi gagal karena ada virus waktu itu. Jadi indukannya dari Purwokerto sana harus ya kayak ini COVID lah ini apa? Nah hikmahnya bangkrut usahanya gurami itu dapat lumpia ini, Salah satu petani binaan saya, dulu kan saya punya petani binaan, plasma. Petani binaan itu ada sekitar puluhan daerah sini, Sleman Barat di pembelian gurami. Saya minggir, kemudian itu saya beli benihnya, kemudian saya jual lagi, terus gitu. Satu binaan saya itu pengusaha kulit lumpia, bangkrut. Nah datang ke saya, Pak gimana? Ini benihnya Grameh itu lumayan kemarin bisa untuk ngangsur utang, kok saya aku langsung ngangsur utang, soalnya benih Gramehnya macet. Gimana Pak? Aku berapa bulan itu ya sama abang, bla, rumah saya mau disita. Ya sudah aku mesake, akhirnya ya udah, karena aja Mas, sampai utangnya yang bang, tak lunasane gitu. Wapian banget saya itu. Aneh Mas akeh 1 juta muncul, serah aku tak lunas ini syaratnya saya paling ngajari caranya bikin kulit lumpia. Ajarin aku. Dan caranya ngedol kepiye. Itu
benar-benar yang saya lakukan nggak masuk akal, tapi itu nyata. Baru tanda tangan mau beli digowo, bojoku semaput. Pak mobil mau piye mau ceritane mau? Nah digowo dijare apa wajar Mas? Pikir dulu Pak, otak mungkin dipikir ke piye, nalare ke piye. Kalau saya sudah berpikir jauh bahwa nanti akan begini lumpia ini mau saya jual ke supermarket akan begini. Seperti yang terjadi sekarang ini sudah saya pikirkan, waktu terjadi transaksi itu sudah saya pikirkan. Ke depan blueprintnya itu sudah saya rencanakan. Nanti akan seperti ini, gambarannya akan seperti ini pasti nanti. Makanya saya nekatkan. Tadi ada pertanyaan Pak jangan Pak. Jangan meyakini dulu bahwa usaha yang akan kita kerjakan ini pasti berhasil. Pasti ini belum tentu. Karena bisa jadi kita itu usaha yang bukan fakita, yang nggak kita angen-angen di luar dugaan. Contohnya saya itu nggak kepikiran sama sekali mau usaha kulit lumpia ini, nggak kepikiran bikin ini nggak kepikiran, nggak kebayang punya karyawan mama itu nggak kebayang. Yang saya inginkan, saya impikan itu saya dari juragan pembenihan gurami. Jadi benih gurami itu saya punya gurami indukan yang banyak, lele indukannya banyak, terus saya di bidang pembenihan saya sukanya itu di air pokoknya air itu saya suka impiannya, tapi ternyata di luar harapan dan impian, malah nenggal kulit lumpia. Nah apa yang saya lakukan ya disyukuri aja. Karena apa? Karena yang menentukan Tuhan. Kalau saya manusia pinginnya begini, tapi Tuhan menentukan lain, ya udah jalani aja, kita nikmati jalan. Nah nanti kalau mau usaha gimana? Step pertama adalah lakukan, do something, do it, lakukan. Apa itu? Ya jangan mau lakukan apa, nanti biar Tuhan yang nuntun, biar Tuhan yang ilhami, nanti akan ngalir sendiri. Saya juga gitu, wah jalani aja yang disukai apa, gurami apa jalani. Nanti perkara selanjutnya biar Tuhan, serahkan sama Tuhan. Asalkan kita berjalan di jalan yang benar, insya Allah nanti akan baik-baik saja. Sedekah, sholatin lali, sedekah, terus kemudian memberikan manfaat pada lingkungannya, terus nggak macam-macam maksiat, dan yang paling penting tidak durhaka sama anak, sama istri, dan sama ibu. 3 bidadari di rumah itu kalau pengusaha nggak boleh durhaka sama 3 manusia itu, ibu, istri, dan anak, nggak boleh durhaka. Kalau sudah melakukan banyak hal, teknik-teknik, trik-trik usaha macam-macam, tapi melakukan beberapa pelanggaran ini, kalau di monetisasi Facebook dan YouTube itu pelanggarannya apa ya? Tadi itu durhaka, sekarang undang-undang bojo, atau ngragati bojone, atau ngopeni bojone, sekarang ngeplaki bojone, berkhianat, macam-macam, wis kuwi itu didoi malaikat sama anak, sekarang getak-getak, muring-muring, anaknya keplaki, apa meneh karo ibune ora tau berbakti, wis jauh dari surga. Kalau kita wis apik-apik sabar sama istri saya itu begitu dia Pak. Tetapi itu Pak, tak jajake Pak. Kayak aku yang menang. Lagi bener itu, dibalik seorang suami yang bla 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 ada istri yang serak-serak. Ya saya tak terima Gusti, pokoknya sampeyan kula nuwun barokah bojo kula. Mboten napa Gusti, kula di ngerak-ngerak terus mboten napa. Wis manut pokoke kula. Anak, istri, dan ibu. Terus boten itu juga faktornya. Udah banyak yang kita pelajari tentang usaha, tapi melanggar lagi itu zina, berselingkuh, itu juga faktor-faktor yang membuat usaha seorang bisa gagal. Mau karir, nggak usah usaha karir, dengan pegawai misalnya, melakukan hal-hal itu, selingkuh segala macam, wes kok dilihat jungkel, nggak akan lama. Kalau nggak karirnya ya nanti ada rintangan alangannya macam-macam. Musim sakit, musim kecelakaan, musim wah so pura-pura tentrem pokoknya itu. Jadi kalau ada misalnya ada juragan lumpia, usaha juragan lumpia bangkrut, pergane demenan karo wedok liya, selingkuhan duwe simpenan misalnya itu. Bukan masalah simpenane ngerok duitku, bukan itu. Ada itu akeh ra digerok-gerok entek-entek misalnya gitu umpamane. Permasalahannya itu jadi nggak barokah karena maksiat.
Kalau nggak barokah itu masalahnya ono, wera rampung-rampung masalahnya. Makanya teman-teman saya itu yang sering diskusi ke saya tentang usahanya yang lagi nyusaha, hidupnya nyuruk-nyuruk itu, langsung saya kasih tahu. Permasalahannya apa? Permasalahannya paling berkisar di keluarga. Kalau udah berkisar di keluarga udah ketemu. Ada yang masalahnya gara-gara mas kawin. Mas kawin ngobrol macam-macam, ngomong tentang anaknya apik, ibunya apik, bojone apik, ora tau zina. Apa meneh ya? Kelingan dilai. Mas kawinmu nang ndi? Tadol Mas. Nah, baleke saya bilang, mas kawin itu pusakane keluarga. Jadi kan yang punya mas kawin, kalau punya mas kawin udah gidol apa digadeke balik ini bojone dhewe. Karena itu pusakane keluarga itu. Kita udah stres bu ibu bapak-bapak. Karena sebelumnya yang haram jadi halal ya. Yang sebelumnya dosa jadi pahala ya. Lirik-lirikan maunya dosa jadi pahala. Ganti-gantikan maunya dosa jadi pahala. Setan stres. Setan gitu. Gara-gara apa mas kawin itu? Makanya mas kawin jangan sampai hilang. Begitu tak tahu nggak itu mas kawinnya jangan hilang dulu. Itu internasional gitu. Beberapa faktor-faktor. Jadi yang namanya orang usaha itu nggak cuma soal apa tekniknya begini. Saya bilang sebutnya faktor X. Jadi keluarga itu harus baik dulu. Perbaiki dulu keluarganya, harus rukun sama suami, istri, anak-anak, harus rukun, harus banyak sabarnya. Niatnya usaha ki apa to keluarga ya wis keluarga sing apik sithik. Niatnya usaha buat keluarga tapi keluarga gara-gara usaha malah getak-getak malah uring-uringan malah jadi berantem. Ya percuma, tidak barokah. Itu dengan catatan apabila kita berada di relnya Tuhan. Nah kemarin teman saya ini saya mas aku tetap pengen sugih piye caranya. Yo iso cepet sugih sukses lancar bisa. Caranya gimana mas? Murtad atau maksudnya murtad itu apa? Jadilah penentang Tuhan. Tantanglah Tuhan, sampean jadi musuhnya Gusti Allah. Ikrar pokoknya aku saya boleh pesugihan ya Gunung Kawi, Gunung Kempus. Wis dadi musuh Gusti Allah, pokoknya aku nyembah demit gendruwo, tuyul, kolor ijo. Wis langsung sama Gusti Allah diparingi duit sing akeh, digawe sugih jenengan. Mboten samsara. Nang donya penak wae. Nang donya iki donya. Yang ngasih duit kira-kira gendruwo apa si kuntilanak apa gabing akadnya itu yang ngasih duit. Apa yang bawa ruksa murapi, apa yang bawa ruksa wit pingin. Bukan mereka yang ngasih duit, Gusti Allah. Gusti Allah itu saking sugih itu nggak akan rugi. Dengan murtad itu nggak akan rugi. Tuhan itu nggak akan hilang kemuliaannya hanya gara-gara jenengan murtad. Tuhan itu juga nggak akan tambah mulia kalau dengan hobi nyembah. Fokus nyembah Tuhan ya biasa-biasa aja. Jadi kita mau nyembah Tuhan ya Tuhan biasa-biasa aja. Kita mau nentang Tuhan ya Tuhan biasa-biasa aja. Kalau jangan mau nentang malah pengen dunia sama berdoa dikasih semuanya. Kasih sekali. Itu selalu pertanyaannya teman-teman saya ketika saya di Korea, Mas Bang, ngopo ya kok ning Korea Jepang suwe-suwe. Ya pengen koyo ngono iki motak pisan ya. Dan perlu mah dari sisan, dari musuh bersalah, dari rentenir, di tukang bangkocin, sugih. Tapi kita yang normal seperti ini mendingan saya ikuti jalurnya Tuhan aja. Kalaupun nanti susah, bukan susah, kekurangan, tapi Tuhan masih mencukupkan hati saya itu yang kaya hati kita. Nggak harus kaya anjuk ngopo, sugih anjuk ngopo. Kalau ra tentrem, gendero rasa turu, kelingan bondone ngitung-ngitung rasa turu. Tapi ra ayem ra tentrem. Yang penting adalah kita merasa cukup. Dicukupkan sama Allah itu udah ayem. Tanggane tuku motor anyar kita nggak geli itu udah masya Allah itu rezeki itu karena ada orang yang tanggane lewat stres stroke mati ya. Tanggane pak motor anyar sekuping motor anyar sekuping mati rezeki. Kalau kita biasa tuh kena motor anyar, wah motor anyar le, alhamdulillah melu seneng ini digawe atine ra dengki itu atine iki seneng deh. Itu udah rezeki yang banyak. Walaupun radio apa-apa ning ora dengki itu udah wah masya Allah sugih mesti ngene kali sithik. Karena dengki itu adalah pencuri kebahagiaan kita. Dengki itu. Kita harusnya bahagia, ra ngopo-ngopo linggone ngarepan santai, punya anak bojo, gara-gara dia punya dengki tanggane motor anyar dadi mangkel. Sem. Apa Mas.
HP-nya HP. Bu, ya tuh HP bu. Bojone ya Pak, gamisnya tanggane anyar. Pak, yo anu yo nang male tuku gamis Bandaran tuh. Nang montore HP. Pak, yo nang anu dealer Pak yo leasing akhirnya kredit. Wong-wong mlewah kene didit. Wah, sak detik, wah rong detik. Wah, montore anyar rong detik. Ning lir koso 5 tahun. Kredit. Di penake sak kendeng rekosane ketiga rendeng. Itu kenapa kita namanya CV Prasojo. Itu kita menyampaikan ke teman-teman kita jadi orang yang prasojo saja, sederhana apa adanya. Banyak di sini ini temboknya di keras itu orang-orang nyebutnya sebagai tembok ratapan. Banyak teman-teman datang ke sini meratap nangis. Pak Bambang, iya Pak Bambang, anakku ini banyak lo cepat di sini, aku ditulungi Pak, aku nebus ini. Tiba-tiba datang ibu-ibu, wah saya nangis gulung-gulung banyak sih. Penyebabnya apa? Gaya hidup. Hanya gara-gara HP ini bahaya. Kayak peso itu kalau dicekel maling bisa nyolong, dicekel dokter bisa digo operasi penyakit bisa mengobati uang. Kayak peso ini juga kayak peso. Dicekel dengan baik ya ada manfaatnya, salah ya nggak ada manfaatnya, malah justru lihat ning postingan HP kepengen. Wong liya numpakane lihat postingannya numpak motor anyar, mobil anyar, wah motor anyar kita dengki terus kita kredit. Padahal yang orang pengen share bagikan di internet itu adalah yang apik-apik tok, sing wangun-wangun tok. Sing ora apik di-share mboten. Mboten sing apik-apik tok tak share. Padahal mau beli koncoku. Kemarin saya tuh pakai mobil Alphardnya Pak Korea tadi itu Pak Sang, datang pakai Alphard. Aku langsung foto-foto sampai nyopir ngono kuwi tak posting ngono koncone sing do dengki paling do stres saiki do stroke paling. Itu stroke gara-gara apa dengki. Gara-gara dengki. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kalau kita dijauhkan dari kedengkian itu insya Allah kita akan saja. Dan orang-orang yang dengan gampang lihat orang di sosmed kelihatan baik itu juga belum tentu, jangan terpancing. Dia posting yang baik, yang numpak mobil motor Scoopy yang bagus yang baru, cuman posting jret berapa detik baru dibalikin motornya, dibalikin mobilnya, kita sing kebukobongan 5 tahun kredit leasing. Berwirausaha produknya itu di bidang apa, kita harus tahu dulu di bidang apa dulu, harus jelas produknya apa. Terus kemudian produk apa itu dimulai dari mana mulainya. Nah, mulainya itu dari permasalahan. Jadi step pertama adalah ibu-ibu itu cari masalah dulu. Jadi bisnis itu adalah solusi dari permasalahan orang-orang. Maka ibu-ibu kalau bapak-bapak kalau mau buka usaha harus cari masalah, boleh masalah. Masalahnya orang-orang itu apa saja nih. Dengan itu mau produk apa, usaha apa, harus cari masalahnya. Nah, produk yang kita keluarkan ini adalah solusi dari masalahnya orang-orang. Kalau orang-orang ini orang nyari bakso susah sekitar sini nih, oh tak betul bakso. Orang-orang mau apa kita kira masalahnya orang, misalnya Gojek, misalnya dia ada Gojek itu karena menyelesaikan masalahnya orang-orang yang mau naik ojek di ojek pangkalan, biasanya kena apalah, kena tipu, tidak jelas dan seterusnya, kemahalan dan seterusnya, dan nggak bisa dipanggil dari rumah. Nah itu maka ada Gojek online itu ojol. Itu keluar anunya apa namanya solusinya. Nah kalau kami apa solusinya? Nah kami ada problem di bidang kulit lumpia itu, saya cari-cari. Ini kulit lumpianya gitu. Kira-kira problemnya ibu-ibu ini apa coba? Pecah. Karena saya pertama kali harus menghandle produk yang saya keluarkan itu mau kulit lumpia. Berarti apa yang harus saya lakukan dengan kulit lumpia ini agar bisa menyelesaikan masalahnya orang? Mudah sobek. Persoalannya mudah sobek. Terus lengket. Nah sekarang kita selesaikan masalahnya. Saya kasih tantangan untuk karyawan saya, kalau sampean cuma bikin kulit lumpia yang sama dengan orang-orang, yaitu bukan menyelesaikan masalah, malah nambah-nambahin masalah. Maka kita harus bikin kulit lumpia yang berbeda, yang merupakan solusi dari masalahnya orang-orang. Kita buka ya, kulit lumpia kita.
atas. Nah ini kulit lumpia kita ini adalah solusi dari papan ini. Diremet langsung pecah. Ini kita malah kalau mau buka malah diwel-wel dulu. Malah diwel-wel kayak orang ngocok-ngocok itu. Malah diwel-wel. Dan ini nggak pecah. Diwel-wel. Biasanya pecah. Ini malah lentur. Ini gue bantu mentoknya mati. Nah ini langsung bisa apa namanya? Ya terbuka. Nah meskipun pelan-pelan, ya mau nyoba buka boleh. Bisa sesuai. Misalnya pelan-pelan, ambil satu. Kita siapa sekarang ini? Target marketnya harus jelas. Target marketnya menengah ke bawah atau menengah ke atas, ibu-ibu, emak-emak, adik-adik, anak-anak TK, anak-anak SMP, SMA, remaja. Nah itu harus jelas dan harus fokus. Jadi kalau bisa ya boleh, sasarannya banyak boleh, tapi kalau bisa itu usaha itu kita harus fokus. Segmennya jelas. Segmennya adalah ini adalah emak-emak yang hobi masak. Segmennya. Siap saiki sing rame anu Korean food apa? Anu giran bang niku roti pukes telur misalnya. Apa tteokbokki bubar ganti meneh ramen ganti ramen. Enggak apa-apa, gonta-ganti enggak apa-apa, yang penting cuan. Enggak masalah. Dan jenengan harus selalu estafet terus. Nah, kalau saya berhubung orangnya itu main lemah cetrok, ya wis ikuti tradisional aja. Kenapa tradisional? Tradisional itu sampai simbah-simbah sampai besok itu orang tahu dan kita nggak perlu kerepotan untuk edukasi produk itu mahal harganya. Nerangke tentang misalnya panganan apa ya ini ya, misalnya panganan dari Zimbabwe sana ini blak-blak ini apa ini nerangke angkat banget ada nyebarkan yang TikTok yang Instagram blak-blak panganan opo nerangke angkat banget ambok wes ini lumpia rebung itu wes udah ngerti kabeh cacilnya lumpia ngerti apa lumpia martabak gampang dijelasin. Jadi edukasi produk itu susah. Kadang-kadang nah ini di jenjang pertanian teman-teman desa-desa yang apa namanya seneng motivasional nggak ada yang beli. Saya pernah jual ini kulit pangsit tak itu kayak ngobong nggak ada yang laku, nggak ada yang beli. Nah ada kisah menarik tentang ini yang roda ayam ini aslinya. Jadi hampir beberapa produk kita ini sebenarnya adalah produk dari apa namanya sinergi. Saya bersinergi dengan sesama teman-teman UMKM. Salah satunya tape tadi yang dengan tape itu gimana Pak yang bikinnya? Itu ceritanya simbah-simbah yang di pasar, saya pas jajan sama istri di pasar belanja, di pasar jalan-jalan, ada tape saya beli, saya penyuka tape, saya beli kok enak. Nah, terus saya beli 2 kilo. Kebetulan sak bagor tuh sak tenggok itu cuma 2 kilo. Saya beli semua tak borombah, tak belinya semuanya. Terus di rumah saya bagi-bagi. Saya packing yang bagus, kemudian saya tawarkan ke supermarket. Ternyata laku. Nah, simbahnya itu tiap hari bikin 2-3 kilo tiap hari. Sekarang udah 15 kilo, 10 kilo tiap hari kita ambilin. Nggak jual ke pasar lagi. Simbahnya kita ini diteruskan sama anaknya ya. Diteruskan sama anaknya sekarang. Berlanjutan. Nah itu bahagianya itu senangnya di situ. Ada simbah-simbah itu itu masak bikin bentuk namun kali kilo aja ini buatan nggak payu ya mas, buatan seneng tape saat ini boleh dulu kleru dengan ini tape enak banget kok dulu itu di supermarket. Enak saya tuh buat ikut tape ini supermarket harus bang di supermarket. Nah ini juga teman saya ini dari pelatihan. Kalau pelatihan itu diajari yang apa terbaik premium bikin nanti bikin produk itu harus yang berkualitas mas, harus bagus biar laku burung karuan. Nah, teman saya praktek tanam bikin produk lada enak banget dijual di pasar-pasar harganya 10.000 di Nawak. Sedangkan pasar-pasar waktu itu main batangnya bakul-bakul itu ngedolnya paling 6.000 ngedolnya. Teman saya ngedolnya bakul 10.000 kan orang tuh orang dia nangis aku lihat pelatihan kleru kopi itu ya kok yang ini apa aja akan tenan murid kayak gitu tak pasar-pasar regane 10.000 wah 10.000 yang mau dodol
iki yang ngedol iki nang supermarket sing nuku iki wong sing kuat bayar, sing wong dedet pengen mangan enak. Nek sing mangan akeh murah nek pasar tradisional menengah ke bawah akeh murah kita Bu, menengah ke bawah itu. Nek menengah ke atas itu kualitas enak, dia berani bayar mahal untuk sebuah kualitas. Sekarang coba tak packing terus saya jual saya tawarkan ke supermarket Suprindo, langsung jual laku sehari 100 biji, 200 biji tiap hari. Dulu dia 10 biji aja nggak laku karena salah tempat jualnya, karena ini berkualitas. Kemudian saya lulus di Bekomnya dan sekarang tambah berkembang sampai ke Jawa Barat. Ini produk kita. Saya jualnya saya mengerucut. Jadi orang sekolah itu kan S1, S2, S3 kan juga semakin mengerucut. Saya juga semakin mengerucut. Saya hanya menjual di supermarket, tidak menjual kemanapun. Saya fokus di supermarket. Akhirnya saya penawaran ke Toyota, ke Suprindo. Dari Suprindo itu kemudian ngalir. Jadi saya nggak menawarkan ke yang lainnya. Karena di tiap supermarket itu ternyata ada namanya spy-nya, mata-matanya, orang yang ngecek sesama supermarket. Jadi orang yang Indogrosir mereka melihat yang terutama yang fast moving apa toh, yang paling laris apa tahu polisi, yang pendatang baru newcomers apa toh, polisi laporan sama bos, lapor manajer ini yang paling laku ini termasuk produk kita kena apa namanya di scan kena, kita produknya termasuk yang fast moving, laris dan unik. Jarang orang yang mau jual kulit lumpia seperti ini yang di supermarket. Nah itu akhirnya mereka nelpon kita. Kalau yang Indogrosir itu sampai nyegat karyawan kita yang dropping, dicegat nungguin yang parkiran, ditungguin Mas, saya harus yang nyuplai jempol. Iya, bisa nyuplai Indogrosir enggak Mas? Oh kalau itu bosku Mas, akhirnya bisa mengutus. Termasuk yang dunia swalayan dan sebagainya sampai ke Jakarta. Kenapa mereka juga sampai Jakarta sampai tahu kita? Mereka dapatnya informasinya kita ini dari sosial media. Jadi begini Bapak Ibu, step berikutnya. Sekarang ini kalau dulu orang berwirausaha nyari duit itu dengan pacul, dengan arit, dengan golok. Nah sekarang kita zamannya dengan HP ini. HP ini adalah senjata kita. Ini senjata yang luar biasa dahsyat. Istri saya tuh sampai tak latih refleks. Kalau dulu orang refleks ketoknya pedang atau samurai, was gitu. Samurai. Istri saya tak latih refleks ketoknya HP sama sae, sama tase. Jadi ada kejadian apa-apa di jalan langsung refleks ketoknya langsung disip, gitu langsung. Kalau di video di jalan, saya ada berita tabrak, jeder, saya keluar, istri saya langsung otomatis langsung ketoknya. Jalan barang jauh. Dan spread foto video. Ada kejadian apapun, lama-lama instingnya keluar. Ada hal yang mulai kira agak aneh ini, langsung toke. Nah tenan tabrakan tenan, wow kamu elek. Arep tabrakan. Ternyata jebret tenan. Jadi feeling lama-lama instingnya keluar. Nah HP ini penting sekali Bu. Jenengan kalau punya HP, nek menggur sekedar digunakan menggo scrolling TikTok, ndelok ke baju-baju barang itu. Ya mana HP-nya. Di smartphone itu yang smart bukan HP-nya seharusnya, tapi orangnya yang punya HP ini juga harus smart. Tahu cara penggunaannya, di mana fiturnya apa saja. Terus kemudian kami juga semua akun sosial media ada, dari Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, semuanya ada. Untuk apa? Meninggalkan jejak. Saya nggak peduli ada viewernya, ada penontonnya, nggak peduli. Google Map ada, semuanya ada. Saya nggak peduli nanti ada yang nonton ada atau enggak ya, saya nggak peduli. Yang penting adalah saya yakin orang-orang itu di internet sekarang orang nyari apa-apa itu di internet. Mau Facebook ngetik jempol, langsung kita muncul. Di Google nyari jempol food langsung muncul. Kulit lumpia munculnya jempol, kulit pangsit munculnya jempol, dimsum munculnya sarahli jempol, sarahli, alia. Produk-produk kita selalu muncul terus karena kita konsisten posting terus. Arep payu, ora payu, orang sing nonton, pokoknya posting ora urus gitu. Ini adalah teknik kita. Dibandingkan zaman dulu kita dengan brosur Bu, sama iklan di iklan di koran. Sekarang orang pada nggak nonton koran. Kita harus tahu perkembangan zaman.
bahwa apapun dunia ini sekarang ada di tangannya orang-orang. Kalau dulu kita pakai brosur, nyebar brosur ini nerangke tentang ini perempatan-perempatan. Ini produk kita jembawut, ditampani. Dari itu mending nggak dibocor, langsung dibuang. Loro-loro ini ya Allah, dibocor oleh orang langsung dibuang. Untuk kepindes-pindes ban, kan sakit, terus panas-panas, betul-betul. Nah sekarang kita dengan sosial media, dengan Facebook, dengan TikTok, dengan Instagram memaksa orang-orang untuk membaca. Memaksa dengan apa? AdSense, dengan iklan. Kita budget iklannya sebulan bisa 4 juta sebulan. 4 juta sampai 5 juta sebulan itu AdSense, iklan. Dipaksa, di iklan itu kita bisa menentukan yang nanti nonton video kita ini, yang nonton iklan kita ini siapa ditentukan. Bu guru kah, anak SMP, anak SMA, orang yang ahli kecantikan, siapa. Nanti pokoknya yang nggak boleh melihat itu hanya tukang bangunan, itu juga bisa ditentukan. Sing dia jenengan itu dia algoritma internet itu akan jenengan sukanya tentang kosmetik, munculnya kosmetik, munculnya tentang teknik, munculnya teknik, sukanya tentang apa lagi binatang, ya binatang. Jenengan sukanya tentang pertanian, dunia pertanian, munculnya yang di HP jenengan itu Facebook, Instagram atau apa, munculnya juga dengan apa yang biasa jenengan lihat, itu algoritmanya. Jadi internet itu tahu jenengan itu hobinya apa, senangannya apa, itu tahu. Sehingga ketika kita AdSense iklan, kita bisa menentukan yang bisa melihat iklan saya itu adalah orang-orang yang suka dengan resto, orang yang suka dengan kuliner, orang yang suka dengan boga dan seterusnya. Dipaksa jelas gitu. Sehingga ketika muncul dengan Bu Sri sukanya boga, iklan saya pasti muncul tempatnya Bu Sri, iklan saya itu. Dan Bu Sri karena beliau suka boga pasti nggak iki ana carane gawe kulit lumpia. Oh sekarang yang lagi tren pangsit chili oil, lagi tren sekarang. Oh saya nih pangsit chili oil ini dibuka. Oh kulit pangsitnya nganggo kulit pangsit jempol, aku tak tuku nek no. Nah gitu. Tapi orang yang hobinya bangunan, nggak suka dengan masak-masak, nggak akan muncul di dia. Pak asalnya pangsitnya apa? Sekarang ada tren, ada apa? Ikuti, nggak apa-apa. Posting, dan harus konsisten. Jangan seminggu posting, seminggu ras, enggak. Harus setiap hari posting. Dan postingnya pun ada tanggalnya, ada jamnya. Jam 7 pagi, sebelum jam 7 pagi itu posting. Biasanya yang nonton banyak karena mau berangkat tuh biasanya 11 dulu. Nanti jam 10 wayah istirahat coffee time, itu juga scroll posting. Jam 12 sampai jam 1 posting. Jam 3 posting. Jam 3 wayah istirahat. Jam 5 pulang kerja posting. Jam 7 wayah santai-santai posting. Jam 10 mau tidur posting lagi. Karena jam-jam itu orang-orang lagi nonton. Paling enggak pilih di antara jam-jam itu, enggak tiap jam itu posting, tapi pilih salah satunya. Dari beberapa jam itu diposting. Itu teknik marketing kita seperti itu. Sehingga orang-orang di Jawa Barat, di Jakarta semuanya itu mereka tahu produk kita. Mereka tahu caranya beli gimana, di mana belinya. Oh produknya Pak Jempol ini ada di Yuda Swalayan, di Superindo ada, di Indogrosir ada. Itu mengapa produk kita tetap dijual dimanapun. Alhamdulillah sampai saat ini menjadi best seller, laku dijual di supermarket walaupun tempatnya itu delik. Sekarang itu tempat yang pinggir jalan itu nggak harus. Bahkan tren sekarang ini, dan jenengan punya rumah pinggir jalan. Kalau dulu di rumah pinggir jalan apa ya dadek ruko wae men disewa wong. Sekarang belum laruan. Karena rapayu banyak yang nggak laku sekarang ini. Ruko-ruko itu banyak yang disewakan nggak laku-laku. Karena konsep orang kejualan itu sekarang nggak harus di pinggir jalan. Di rumah aja bisa laku. Dengan Gojek, dengan GrabFood bisa laku. Dengan online bisa laku. Jadi HP ini benar-benar merubah dunia tuh. Merubah dunia ini. Saya jualan lewat rumah aja sekarang bisa menjangkau sampai Jakarta, sampai sana. Ini hanya makanan yang cepat basi. Apalagi kalau pakaian atau mungkin kerajinan itu lebih menjangkau lebih luas lagi sampai ke luar negeri.